Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Kita akan mengenal seorang penemu televisi, yaitu John Logie Baird. Seorang penemu pertama sebuah televisi, beliau lahir di Skotlandia pada tanggal 13 Agustus 1883. John mendemonstrasikan yaitu televisi di depan khalayak ramai pada tahun 1925, bertempatan di Royal Institute London. Manfaat dari penemuan televisi, salah satunya sebagai media hiburan, menambah informasi, media komunikasi. Pengaruh televisi dapat berdampak positif dan berdampak negatif dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, aspek sosial dan budaya. Pengaruh positifnya, dengan adanya televisi, komunikasi dan informasi dapat diketahui oleh masyarakat dalam waktu cepat. Televisi dapat menanamkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam acara yang disiarkan ke masyarakat yang menonton. Sedangkan pengaruh negatifnya, informasi dari televisi yang tidak benar dapat tersebar dengan cepat pula, dan acara televisi yang disiarkan mengandung nilai-nilai budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Sedangkan yang kedua, dalam aspek ekonomi, dampak positifnya dapat mempromosikan suatu produk. Hal ini berpengaruh positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya meningkatnya sifat konsumtif masyarakat karena terpengaruh tayangan iklan di televisi. Yang ketiga, aspek pendidikan. Dampak positifnya, televisi bisa menyiarkan pesan-pesan yang mendidik. Contohnya, percobaan laboratorium dapat ditayangkan di televisi. Rangkaian listrik sederhana membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Ada petunjuknya di buku paket, bisa kalian baca di buku paket masing-masing. Menyanyikan sebuah lagu harus dengan nada agar terdengar harmonis. Dengan notasi lagu, nada dalam bentuk notes, yaitu not angka dan not balok, not-not tersebut harus dibaca sesuai dengan nadanya. Melodi yang baik adalah apabila interval nadanya dapat dijangkau penyanyi atau alat musik. Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lain. Interval nada ada yang bernilai 1 dan ada yang setengah. Contohnya dalam tangga nada mayor interval nadanya adalah 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Interval nada memiliki beberapa nada seperti rim, yaitu interval nada dari nada 1 ke nada yang sama, misalnya dari nada do ke do. Second, yaitu interval nada dari nada 1 ke nada kedua di atas atau di bawahnya, misalnya do ke re. Yang ketiga, third, yaitu interval nada dari nada 1 ke nada ketiga, misalnya do ke mi. Fourth, yaitu interval nada dari nada 1 ke nada keempat, contohnya do ke fa. Sedangkan quint, yaitu interval 5 nada, yaitu do ke sol. Dan second, yaitu interval 6 nada, contohnya do ke la. Dan septim, yaitu interval 7 nada, yaitu dari do ke si dan oktav, yaitu interval 8 nada. Contohnya do ke do yang lebih tinggi. Pada lampu lalu lintas diciptakan oleh Gerard Augustus Morgan. Lampu lalu lintas menggunakan rangkaian listrik paralel.
yang menghubungkan 3 buah lampu yang disusun secara vertikal. Alat dan bahan untuk membuat rangkaian lampu lalu lintas digambar halaman 64 dan 65. Sejarah penemuan jam. Waktu atau jam mengalami perkembangan dari masa ke masa. Kata jam telah digunakan pada abad ke-14, sekitar 700 tahun yang lalu. Jam berasal dari bahasa Latin, yaitu cloca. Menurut catatan sejarah Sundial atau jam matahari merupakan jam tertua dalam peradaban manusia yang dibuat oleh Ibnu Al-Satir sekitar 3500 tahun sebelum Masehi. Jam matahari yang menunjukkan waktu berdasarkan bayangan sinar matahari. Jam ini menunjukkan waktu beradanya letak matahari dengan cara memanfaatkan bayangan yang menimpa permukaan datar. Ibnu Al-Satir membagi waktu dalam sehari adalah 12 jam. Peter Henlein adalah penemu jam tangan pertama di dunia. Peter lahir tahun 1485 dan berasal dari Nuremberg, Jerman. Ia bekerja di sebuah tempat pengrajin benda-benda unik sebagai tukang kunci. Tahun 1509, Henlein dikenal sebagai sosok pembuat jam hias. Tahun 1929, mulai diterapkan crystal part pada alat pengukur waktu atau jam. Kita masuk dalam bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang bisa mewakili gagasan penulis sehingga maksud dari penulis bisa tersampaikan dengan baik. Contohnya, anak-anak itu saling pukul-memukul. Pada hadirin dipersilakan berdiri. Sedangkan kalimat tidak efektif adalah kalimat yang menimbulkan ketidakjelasan makna dan maksud kalimat. Contohnya, anak-anak itu saling pukul. Kemudian, hadirin dipersilakan berdiri. Setiap pelajar harus melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban pelajar antara lain, belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, datang ke sekolah tidak terlambat, mengerjakan tugas piket, dan mendengarkan guru selama pelajaran berlangsung dengan baik. Sekarang kita akan mengetahui siapa penemu komputer yang pertama. Ia adalah Charles Babbage. Lahir di Salford, London, 26 Desember 1792. Sejarah komputer modern dimulai pada abad ke-20. Babbage yang seorang insinyur sekaligus matematikawan mencetuskan sebuah gagasan untuk menciptakan mesin analisis yang memungkinkan untuk melakukan perhitungan sekelompok angka secara otomatis. Sejarah perkembangan komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computer yang artinya alat hitung. Dimulai dari abacus atau sempoa, mesin diferensial buatan, kemudian mesin analitik, Mark-I, komputer generasi pertama, sampai komputer generasi kedua. Sejarah pembuatan kertas. Sebagai pembuatan media tulis sudah dilakukan sejak tahun 3500 sebelum Masehi. Awalnya, kertas dihasilkan dari tumbuhan papirus. Kertas yang kita gunakan saat ini merupakan hasil penemuan dari Cai Liun yang hidup pada masa dinasti Tang, Cina. Kertasnya dibuat pada tahun 105 Masehi. Cai Liun menggunakan empelur pohon murbei dan serat bambu untuk membuat kertas. Beberapa kegiatan manusia yang memanfaatkan tenaga listrik, yaitu pada alat televisi, lampu, dan blender.
beberapa kegiatan manusia yang memanfaatkan tenaga listrik, yaitu pada alat televisi, lampu, dan blender. PLN bertanggung jawab mendistribusikan listrik ke seluruh dunia melalui SUTEP, sehingga kita sebagai konsumen dapat memanfaatkan listrik dengan baik. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran pertama tentang B.J. Habibie. Presiden ketiga Republik Indonesia, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie menemukan teori track progression on random. Kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Contohnya adalah aktif, nasihat, dan bas. Sedangkan kosakata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Contohnya, aktif, nasihat, bis, dan aja. Pembelajaran kedua, sejarah penemu radio. Radio adalah alat elektronik yang mengirim sinyal dan informasi melalui udara pada gelombang frekuensi radio. Radio ditemukan oleh Guglielmo Marconi di Bologna, Italia. Ensemble adalah bermain musik bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat dan memainkan lagu dengan ensemble yang sederhana. Contohnya, alat musik yang bisa dimainkan dalam ensemble: gitar, pianika, tamborin, dan keyboard. Beberapa benda juga dapat digunakan dalam ensemble seperti kaleng bekas, ember, galon, dan botol kaca yang sudah diatur nada dengan mengisikan air. Pembelajaran ketiga, rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran adalah rangkaian yang merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik terdapat komponen elektronik, yaitu baterai, saklar, kabel, dan lampu. Sedangkan persamaan rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel memiliki daya listrik dan tegangan yang sama. Pembelajaran keempat tentang rambu lalu lintas. Menggunakan jalan merupakan hak setiap warga negara, tetapi dalam menggunakan haknya harus memperhatikan kewajiban sebagai pengguna jalan. Salah satunya mematuhi rambu lalu lintas. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Jika kewajiban tidak dipenuhi, maka hak orang lain dapat terganggu. Contohnya, jika kamu tidak mematuhi rambu lalu lintas, maka keamanan dan kenyamanan pengguna lainnya dapat terganggu. Pembelajaran kelima, radio memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memberikan informasi bagi masyarakat umum, misalnya informasi tentang lalu lintas, pendidikan, politik, budaya, sosial, dan ekonomi. Memberikan hiburan bagi masyarakat, turut berperan mendidik masyarakat karena menyiarkan program pengetahuan dan keilmuan. Radio dapat berperan sebagai kontrol sosial yang berarti mengarahkan masyarakat atau pendengar untuk bertindak sesuai norma yang berlaku. Pembelajaran keenam, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat, atau kalimat yang bisa mewakili gagasan penulis hingga maksud dari penulis bisa tersampaikan dengan baik.